Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, wabarakatuh. Bapak Ibu pengawas ruangan, pendamping penyelia dari Dinas Kabupaten yang berbahagia yang sudah hadir di Zoom pada siang hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, ini acaranya semi informal, jadi kegiatan ini dalam rangka persiapan proses pengawasan ataupun pendampingan penyelia yang akan dilaksanakan mulai besok hari Senin, pelaksanaan TKA gelombang 1 untuk jenjang SMP dan sekaligus untuk Bapak Ibu pengawas dan pendamping penyelia untuk jenjang SD. Mohon maaf Bapak Ibu, kami sampaikan kenapa kegiatan ini dibersamakan, artinya berbarengan jenjang SD maupun SMP, karena mengingat waktu Bapak Ibu, bahwasanya untuk pelaksanaan TKA ini antara jenjang SMP dan SD itu tidak ada jedanya, berurutan terus-menerus, sehingga kami mempunyai inisiatif ya sudah seandainya diberbarengkan saja. Dan juga kami memohon maaf karena yang bisa gabung dalam Zoom hanya 500 peserta, sedangkan Bapak Ibu yang bergabung dari channel YouTube nanti bisa mengulang eh, apa yang telah kita sampaikan pada kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ini kami langsung saja, jadi tidak ada acara untuk pengarahan dan sebagainya. Jadi nanti hari ini kegiatannya adalah teknis langsung ke pengawasan dan pendamping penyelia karena mengingat waktu Bapak Ibu, hmm, saya sudah di banyak sekali WA yang masuk yang menanyakan terkait kartu peserta ujian, kemudian kartu login, kartu pengawas dan sebagainya kok sampai saat ini belum muncul atau belum ada di laman TKA. Kami informasikan sekali lagi bahwasanya kebiasaan dari pusat bahwasanya untuk kartu dan lain sebagainya itu paling tidak nanti H-1, jadi hari Minggu. Dari hari ini masih hari Kamis, kemudian Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, nanti kalau sudah ada kartunya akan segera kita informasikan ke Satuan Pendidikan. Bahwasanya kartunya sudah ada untuk jenjang SMP terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya kegiatan pengawasan ini menjadi hal yang penting karena mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah memperoleh informasi terkait saya itu menjadi pengawas itu bagaimana atau karena ini mungkin sedikit berbeda nih Bapak Ibu terkait dengan proses pengawasan untuk TKA ini harus ada zoomnya, harus ada kameranya dan sebagainya itu bagaimana. Kemudian apa saja yang nanti harus dilakukan eh, supaya tidak menyalahi aturan atau tidak melanggar eh, juknis dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang sangat penting. Makanya pada sore siang hari ini kita lakukan koordinasi sekaligus penyampaian ya sedikit pemahaman kepada Bapak Ibu terkait dengan bagaimana sih proses pengawasannya dan pendamping penyelia itu mekanisme seperti apa. Eh, dan ini menjadi catatan kita bersama bahwasanya ya bahwasanya pelaksanaan TKA itu seperti ini. Jadi untuk kartu ujian, kartu peserta, kartu login dan sebagainya, kartu pengawas itu tidak muncul 3 hari sebelumnya atau 4 hari sebelumnya, tapi biasanya H-1 baru muncul di laman TK. Jadi dari kemarin sudah banyak yang menanyakan hal tersebut. Kami informasikan yang mengeluarkan kartu khususnya kartu login dan kartu pengawas itu adalah dari pusat, bukan dari tim teknis provinsi seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan sampaikan langsung terkait dengan proses pengawasan. Bapak Ibu.
Yang menjadi catatan kita dan menjadi pegangan Bapak Ibu dalam menjadi seorang pengawas untuk ataupun pendamping penyelia di pelaksanaan TKA ini itu ada di keputusan keputusan Menteri eh, nomor 56 tahun 2026. Kalau seandainya Bapak Ibu belum ada yang belum membaca atau malah belum punya, nanti silahkan Bapak Ibu bisa apa namanya menanyakan ke proktor teknisinya eh, bahwasanya sudah ada permennya, Kepmennya sudah dibaca-baca terlebih dahulu. Nah, khususnya untuk Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu pendamping penyelia yang menjadi urgensi ketugasan Bapak Ibu semuanya itu ada di halaman 56, mulai halaman 56. Nanti monggo yang sudah punya nanti silahkan dibuka. Ini semua terkait dengan TKA. Kalau ada mungkin pengawas yang belum tahu jadwalnya dan sebagainya juga ada di sini. Kami langsung ke halaman 56. Monggo bisa dibuka halaman 56-nya. Harapan kami Bapak Ibu sudah punya semua nggih terkait dengan Kemennya ini. Niko Bapak Ibu nanti terkait dengan jadwal dan sebagainya juga ada. Saya di halaman 56 dulu. Nah, ini oke. Oke, jadwal Bapak Ibu bisa nanti persani. Kalau penjadwalan itu ada di halaman 44. Halaman 44 itu terkait dengan pelaksanaan. Kemudian halaman 50 saya fokus 50 dulu. Ini halaman 49 hasil analisisnya. Ya. Hmm. Ya, kita di bagian bab ke-12 Bapak Ibu di halaman 56 yaitu terkait dengan tata tertib penyelenggaraan TKA dan AN. Di sini yang akan menjadi fokus utama kita yang akan kita bahas pada siang sampai sore siang paling lambat ya 1 jam lah nanti kita bahas ini. Setelah itu kita bisa berdiskusi bersama. Yang akan kita bahas ada di poin 56, halaman 56 sampai di bagian tata tertib. Yang A ini terkait dengan penyelenggaraan. Nah, penyelenggaraan ini adalah sekolah. Sekolah nanti kita sudah sampaikan untuk proktor dan teknisinya sudah ada tata tertibnya yang sudah kita sampaikan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada yang bertanya tata tertibnya TKA ada di mana? Ada di Kepmen nomor 56 halaman 56 itu tata tertibnya. Kemudian tata tertibnya ada tata tertib dari satuan pendidikan, kemudian proktornya, kemudian ada teknisinya. Nah, yang akan kita bahas adalah di halaman 57 Bapak Ibu ya terkait dengan tata tertib penyelia pengawas. Nah, ini penyelia pengawas Bapak Ibu kami sampaikan bahwasanya untuk penyelia pengawas mungkin bahasa penyelia pengawas ini agak sedikit apa namanya eh, kurang familiar nih Bapak Ibu. Kemarin kita sudah laksanakan penyelia itu adalah yang ditugaskan oleh kementerian ataupun dari Dinas Pendidikan Provinsi itu sebagai pengawas di atasnya pengawas ruangan. Jadi Bapak Ibu pengawas ruangan nanti harus tergabung dengan dalam Zoom. Kemudian Zoom di dalam Zoom itu nanti ada penyelianya. Nah, penyelia ini kalau jenjang SMA, SMK itu adalah dari perguruan tinggi. Kalau Bapak Ibu dari SD dan SMP, pengawas penyelianya adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi itu siapa? Dinas Pendidikan Provinsi adalah yang diberikan surat tugas. Itu bisa jadi itu dari Dinas Provinsi DIY, bisa jadi dari Balai Dikmen Kabupaten Kota, Balai Dikmen Sleman, Balai Dikmen eh,
Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan seterusnya. Jadi yang ditugaskan adalah di Balai Dikmen, bukan di Dinas Pendidikan. Nah, yang di Dinas Pendidikan itu adalah pendamping penyelia. Jadi nanti ada pendamping penyelia, itu yang di Dinas Kabupaten Kota itu ada surat tugasnya dari Dinas Pendidikannya. Yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan pengawas penyelia ini. Pengawas penyelia wajib hadir. eh, Pengawas penyelia ini nanti sifatnya adalah mengawasi secara daring atau secara Zoom. Kemudian nanti kalau seandainya ada pengawas penyelia yang belum membuka Zoom-nya, nanti akan akan didampingi oleh pendamping penyelianya, ataupun kayak tadi Bapak Ibu harus menunggu sampai dengan jam 1 baru dibuka untuk eh, proses penyeliaan seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu terkait dengan penyelia, penyelia itu sudah ada sendiri. Kami sudah menyampaikan di eh, kegiatan untuk penyeliaan. Nah, Bapak Ibu yang akan kita bahas terkait dengan tata tertib dari pengawas ruang. Pengawas ruang ini adalah Bapak Ibu yang ditugaskan di dalam ruangan. Jadi di dalam ruangan prinsipnya sama dengan seperti pengawasan seperti biasa, Bapak Ibu. Yang pertama adalah eh, menerima penjelasan dan pengarahan dari Kepala Satuan Pendidikan. Jadi nanti Bapak Ibu pengawas ruangan itu paling tidak hadir 45 menit sebelum tes dimulai. Kalau tesnya dimulai pukul 7, berarti Bapak Ibu harus sampai di ruangan sekolah atau di sekolah tersebut jam 6 lebih 15 menit. Kami sudah menyampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota bahwasanya di dalam proses pengawasan silang itu sepenuhnya sudah diberikan kewenangannya ke Dinas Pendidikan. Jadi sudah di Dinas Pendidikan sudah diarahkan, sudah dipilihkan dari sesuai dengan kebijakan dari dinas, jaraknya yang terdekat dan sebagainya. Untuk sampai saat ini Bapak Ibu belum belum mungkin dari sistem itu belum keluar terkait Bapak Ibu nanti bertugas di mana, tetapi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sudah memetakan. Pemetaan itu nanti yang akan dikeluarkan di webnya TKA seperti itu. Kemudian sekolah itu hanya diizinkan memberikan pengarahan selama 15 menit. Kenapa? Karena siswa wajib masuk ke ruangan itu 30 menit sebelum pelaksanaan TKA. Jadi otomatis jam 6 lebih 30 itu siswa sudah masuk ke dalam ruangan untuk persiapan. Kalau seandainya mulai jam 7, jadi sudah mulai persiapan dan sebagainya. Nanti nanti sudah persiapan, nanti melakukan checking dan sebagainya. Kemudian wajib hadir dalam konferensi Zoom atau video Zoom nanti setelah memasuki ruangan. Jadi nanti untuk Zoom-nya itu insya Allah kemarin sudah dikoordinasikan, akan disiapkan oleh sekolah, sudah disettingkan sehingga nanti sekolah itu sudah menyiapkan Zoom-nya, sudah menyiapkan perangkatnya. Ini demi memudahkan dan memperlancar persiapan dan pelaksanaan eh, proses TKA ini. Jadi Zoom-nya sudah disetting, sudah diaktifkan dan seterusnya seperti itu. Kemudian wajib berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan kalau seandainya Bapak Ibu di biasanya kalau yang tidak di hari Senin Selasa mungkin sesuai dengan ketentuannya, dan Rabu Kamis entah itu mungkin pakai batik atau pakai kaki atau pakai hitam putih dan sebagainya, itu sesuai dengan tidak ada ketentuannya tapi yang jelas adalah rapi dan sopan. Kemudian Bapak Ibu yang menjadi tugasan adalah memastikan antara foto pada kartu login peserta dan foto pada kartu peserta dengan wajah peserta sudah sesuai. Artinya Bapak Ibu selama 30 menit tadi itu Bapak Ibu wajib mengecek apakah di dalam ruangan tersebut
antara daftar hadir jumlahnya berapa, kemudian siswanya yang hadir berapa, kemudian oleh siswa itu Bapak Ibu nanti akan memperoleh kartu dari sekolah yang sudah dicetak, wajahnya sesuai atau tidak. Saya sudah menyampaikan bahwasanya untuk kartu peserta, untuk kartu login itu dicetak dalam warna sehingga nanti bisa memastikan bahwasanya si siswa oh ini wajahnya si A, oh kartunya sama, kemudian kartu loginnya sama dengan kartu pesertanya, kemudian juga wajahnya sama. Ini untuk mengantisipasi terjadinya joki dan lain sebagainya. Perlu Bapak Ibu perhatikan, yang boleh ditempel di meja itu adalah kartu peserta atau kartu panitia. Itu yang boleh ditempel di dalam meja. Sedangkan kartu login itu dibawa oleh anak. Kalau ada sekolah yang menempelkan kartu login di meja, itu nanti diminta untuk melepasnya. Jadi yang boleh ditempel hanya kartu peserta. Kartu pesertanya memang ada dua, Bapak Ibu, yang kartu peserta, yang untuk peserta dan ada yang untuk panitia. Yang ditempel di meja yang mana? Boleh bebas salah satu di antara yang panitia atau yang peserta juga dipersilahkan seperti itu. Dan saya yakin biasanya sekolah juga mempunyai apa cadangan terkait dengan kartu yang ditempel di map dan seterusnya seperti itu. Itu nanti dipersilahkan. Itu kemudian setelah pengecekan wajah atau verifikasi wajah, kartu dan sebagainya sudah berjalan dengan sudah dicek semuanya. Kemudian eh, peserta dipersilahkan untuk memasuki ruangan secara bergiliran dengan rapi dan menempati tempat duduk yang sudah ditentukan sesuai dengan nomornya tadi. Kemudian memastikan dan mengumpulkan perangkat komunikasi baik itu handphone, kalkulator, kemudian smartwatch, earphone dan lain sebagainya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah perso terkait dengan perangkat-perangkat yang dapat diindikasikan itu akan digunakan untuk melakukan tindakan kecurangan. Langkah-langkahnya seperti apa, Bapak Ibu? Ya pertama memastikan anak tidak membawa handphone ke dalam ruangan. Kemudian tidak menggunakan jam tangan pintar atau smartwatch dan sejenisnya. Jadi anak-anak tidak diizinkan membawa jam tangan baik perempuan ataupun laki-laki nanti dipastikan tidak ada smartwatch-nya karena kalau Bapak Ibu perso smartwatch yang saat ini itu memang sudah malah melebihi kecanggihan dari handphone bisa digunakan untuk yang lainnya maka smartwatch harus dikumpulkan dan diletakkan di meja di pengawas atau di meja yang sudah disediakan oleh sekolah seperti itu. Jadi harapan kami Bapak Ibu jangan sampai terjadi ada siswa yang sampai kecolongan membawa handphone ke dalam ruangan atau sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan dan ketahuan nanti akan membuat repot semuanya. Bapak Ibu pengawas juga akan repot, sekolah juga akan berdampak dan sebagainya. Kasus dari jenjang SMA kemarin harus menjadi pembelajaran kita bersama bahwasanya integritas dan kejujuran itu menjadi hal yang utama dalam proses TKA ini karena kita ketahui bersama kemarin saya yakin Bapak Ibu juga sudah perso terkait dengan adanya sekolah yang melakukan tindakan kecurangan dan itu juga diketahui oleh pengawasnya. Nah, itu yang menjadi eh, pelanggaran berat, pengawasnya tahu tetapi tidak eh, apa namanya, tidak mengingatkan. Jadi pengawasnya malah diam saja. Berikutnya adalah dilarang meninggalkan ruangan virtual Zoom selama pelaksanaan ataupun eh, selama proses TKA ini berlangsung. Jadi nanti Bapak Ibu, semua siswa dan pengawas itu tidak boleh keluar dari ruangan Zoom tanpa izin. Jadi nanti kalau Bapak Ibu umpamanya mau meninggalkan ruangan harus izin ke penyelia. Jadi nanti silahkan menyampaikan untuk izin terlebih dahulu kalau mau ke kamar kecil atau lain sebagainya. Kemudian juga sama Bapak Ibu, siswa juga sama, siswa dilarang keluar apa namanya keluar ruangan selama proses TKA.
harapannya Bapak Ibu siswa yang mau ke kamar kecil atau ke kamar mandi itu sudah sebelum tes dimulai. Jadi proses waktu tadi ada waktu untuk verifikasi. Kalau ada yang mau ke kamar mandi silahkan ke kamar mandi. Nanti setelah ujian dimulai tidak boleh ada yang ke kamar mandi dan seterusnya seperti itu. Karena Bapak Ibu mohon maaf kemarin juga ada indikasi anak yang izin ke kamar mandi itu ternyata menyimpan HP di tempat lain, kemudian untuk membuka atau mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau jawab apa soal-soal yang sudah diingat-ingat, kemudian dia mencari di handphone, kemudian balik lagi ke ruangan, nah, untuk menjawabnya. Jadi hal-hal tersebut harus Bapak Ibu menjadi pemerhatian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian wajib menjaga etika komunikasi selama konferensi video. Jadi nanti Bapak Ibu mohon selama pelaksanaan Zoom, jika seandainya ada penyelia yang memanggil Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu harus bisa mengkonfirmasi ada apa atau hal-hal apa yang perlu dikomunikasikan. Karena nanti Bapak Ibu tim penyelia juga akan mengkonfirmasi Bapak Ibu antara Bapak Ibu yang ditugaskan di sekolah kemudian di kartu pengawas itu sama tidak dengan Bapak Ibu yang ada di ruangan. Misalnya kan Ibu, Ibu Bu Ani, umpamanya Bu Ani ngawas di SD mana atau katakanlah dari SD mana, mungkin hanya untuk kemudian minta tolong ditunjukkan KTP-nya atau ditunjukkan kartu pengawasnya itu sesuai atau tidak dan lain sebagainya nanti pasti akan dikonfirmasi sama tim penyelianya. Kemudian juga selama pelaksanaan itu Bapak Ibu juga wajib seandainya ada hal yang ditanyakan oleh pengawas, umpamanya mungkin dalam Bapak Ibu di Zoom itu ada pengawas yang penyelia yang mengawasi Bapak Ibu ternyata dari sisi Zoom itu kelihatan ada anak yang kok gerak-geriknya mencurigakan. Kemudian Bapak Ibu penyelia itu menanyakan, tolong Ibu Ani itu ada anak yang di pojokan kok kelihatan mencurigakan, bisa dicek kan? Mungkin seperti itu nanti Bapak Ibu bisa menuju ke dengan komunikasi tersebut bisa ngecek juga di pada anak tersebut atau hal yang lainnya seperti itu atau memastikan jumlah siswanya berapa yang hadir dari daftar hadirnya berapa 20 umpamanya kemudian siswa yang hadir berapa 15 yang tidak hadir 5 tidak hadirnya kenapa dan sebagainya mungkin komunikasi seperti itu yang nanti saat sebelum pelaksanaan ujian berlangsung dikonfirmasi oleh pengawas penyelia. Kemudian Bapak Ibu selama pelaksanaan ini wajib menjaga etika komunikasi, dilarang menyebarluaskan gambar video dari aplikasi konferensi video ataupun tautan Zoom-nya dalam bentuk gambar ataupun video. Ini sangat dilarang Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak boleh mengirimkan link Zoom-nya atau ke orang yang tidak berkepentingan atau memang siapapun tidak boleh dikasihkan link Zoom-nya, kemudian tidak boleh memfoto, tidak boleh memvideo, apalagi mohon maaf Bapak Ibu tidak diizinkan pengawas membawa handphone kemudian memoto soal dan sebagainya, memotret soal dan sebagainya. Jika terjadi ada soal yang bermasalah, silahkan dicatat soalnya tersebut, dicatat nomornya saja, kemudian kesalahannya apa, kemudian atas nama siapa, umpamanya atas nama si Budi, soal nomor 15, umpamanya, gambarnya tidak muncul. Nah, nanti Bapak Ibu nanti bisa mengkonfirmasi ke proktor dan teknisinya, apakah itu dari sistem ataukah itu memang secara nasional. Kalau saja mungkin dari komputernya mungkin karena koneksinya kurang stabil sehingga gambarnya tidak muncul bisa di refresh atau dicek oleh proktornya. Tetapi kalau memang tidak bisa muncul nanti bisa dilaporkan. Nanti ada Bapak Ibu pengawas bisa menyampaikan ke proktornya untuk membuat laporan studi kasus soal. Jadi nanti proktornya akan mengirimkan membuat laporan dari kasus soal tersebut nomor
atas nama Budi, kemudian soal nomor 15, kendalanya apa? Soalnya gambarnya tidak keluar atau tidak ada jawabannya dan seterusnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan sekali-kali memfoto soalnya. Ini loh Mas soalnya yang sudah kita foto. Nah, itu nggak boleh. Seperti itu. Kemudian eh, menjaga ketertiban dan ketenangan selama pelaksanaan TKA ini, Bapak Ibu mohon maaf untuk Bapak Ibu pengawas ataupun proktor ataupun teknisi ataupun pendamping penyelia dilarang melakukan live streaming dalam bentuk apapun, entah itu Facebook, entah itu TikTok atau Instagram dan lain sebagainya. Itu tidak diizinkan melakukan live saat pelaksanaan TKA, apalagi di dalam ruangan itu sangat dilarang sekali. Nanti kalau Bapak Ibu sampai eh, melakukan hal tersebut, nanti pasti akan viral se-Indonesia. Jadi itu nanti Bapak Ibu mohon benar-benar menjaga apa namanya, jangan sampai Bapak Ibu menggunakan live TikTok dan sebagainya seperti itu. Yang pertama jelas Bapak Ibu tidak boleh membawa merokok di dalam ruangan TKA. Tahu untuk jenjang SMA kemarin SMA SMK masih terjadi Bapak Ibu ada pengawas di dalam ruangan yang merokok di ruangan TKA walaupun agak terpisah tapi merokok masih ada ditemukan. Kemudian tidak boleh membawa atau menggunakan alat atau piranti komunikasi atau kamera selain piranti yang sudah digunakan untuk kepentingan ketugasan dalam pengawasan. Jadi diharapkan tidak boleh apa namanya menggunakan handphone untuk WA-an atau untuk apa namanya hal-hal yang lainnya selain untuk ketugasan itu. Kalau ada hal yang perlu dikomunikasikan nanti berkomunikasi dengan penyelianya ataupun dengan pendamping penyelia atau bisa juga dengan proktor dan teknisi yang ada di sekolah tersebut. Kalau ada kendala atau hal-hal yang yang bermasalah nanti bisa dikomunikasikan. Yang ketiga tidak boleh ngobrol karena Bapak Ibu mengawas di dalam ruangan sendiri, jadi Bapak Ibu memang fokus untuk pengawasan. Kemudian nomor 4 tidak boleh membawa bacaan lain ke dalam ruang TKA. Contohnya membawa koran, majalah dan sebagainya itu tidak diizinkan Bapak Ibu. Bapak Ibu fokus mengawasi TKA, jadi nggak boleh apa namanya nggak boleh beraktivitas lain baca-baca koran dan lain sebagainya itu tidak diizinkan. Yang kelima, tidak mengizinkan orang yang tidak berkantor untuk memasuki ruangan TKA selain peserta. Jadi nanti Bapak Ibu mohon maaf jika ada pengawas atau kata monitoring dari dinas pendidikan apapun itu jangan diizinkan masuk ke dalam ruangan sampai belakang contohnya seperti itu. Kalau seandainya Bapak Ibu, karena apa? Itu akan mengganggu konsentrasi siswa. Kalau seandainya Bapak Ibu pengawas ataupun Bapak Ibu eh, memang pengen melihat silahkan dibukakan pintunya saja dari depan dan tidak boleh masuk. Contohnya bolehlah dibukakan pintu satu pintu nanti biar nginjen bahasanya nginjen jadi nginjen dari luar. Tapi proses apa namanya pejabat ataupun siapa yang melakukan monitoring itu nggak boleh masuk ke dalam ruangan. Jadi hanya boleh nginjen dari pintunya atau boleh juga nginjen dari jendela yang umpamanya jendelanya tidak terlalu tinggi nanti bisa nginjen dari jendelanya. Dan juga eh, Bapak Ibu petugas monitoring seandainya ada yang melakukan monitoring ke sekolah Bapak Ibu boleh memfoto peserta atau yang ada gambar layarnya dan di layar itu ada gambar soalnya. Jadi harapannya kalau seandainya ada yang memfoto, umpamanya fotonya ada gambarnya tangkapan layarnya, kemudian layarnya kok di situ kelihatan ada soalnya itu tidak diizinkan atau mungkin diminta untuk menghapus. Kalau mau memfoto ya diupayakan hanya kelihatan siswanya yang sedang melaksanakan pengerjaan, kemudian layarnya eh, dari sisi belakang atau yang lainnya. Nanti intinya jangan sampai ada gambar dalam foto itu ada soal-soalnya. Ini berlaku untuk tidak hanya pengawas, tetapi juga pendamping penyelia, proktor, isi, dan lain sebagainya. Jadi harapannya jangan sampai melakukan foto eh, posisi siswa yang sedang mengerjakan eh, TKA. Kemudian tidak memberikan isyarat atau petunjuk atau apapun terkait dengan peserta yang
intinya memberikan clue-clue terkait dengan jawaban. Jadi memberikan kode-kode dan lain sebagainya. Itu kita tetap menjaga integritas dan kejujuran Bapak Ibu. Jadi harapannya Bapak Ibu tidak memberikan bantuan apapun kepada peserta yang diawasinya, baik Bapak Ibu pengawas, proktor, tanisi dan sebagainya itu jangan memberikan apa namanya bantuan ke putra-putrinya yang diawasi seperti itu. Kemudian menjaga kerahasiaan, kemudian tidak merekam atau memfoto dan menyebarluaskan soal ujian. Ini juga sama, Bapak Ibu tidak boleh memotret timer tadi. Kalau seandainya ada yang salah atau rusak atau katakanlah jawabannya bermasalah, nanti tinggal melaporkan ke proktor, dari proktor nanti yang akan membuat laporannya. Kemudian membacakan tata tertib Bapak Ibu. Jadi nanti karena waktunya 30 menit Bapak Ibu harus bisa bergerak dengan cepat, bekerja dengan cepat. Nanti harus mengecek peserta, kemudian membacakan tata tertib, kemudian mempersiapkan lain sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu memang benar-benar waktu 30 menit ini untuk kesiapan. Membacakan tata tertib ini pada jam pertama saja Bapak Ibu. Jadi yang jam pertama dibacakan. Kalau seandainya ada yang sesi kedua, gimana dibacakan? Tidak boleh dibacakan siswa itu saat siswa tersebut apa namanya siswanya berbeda. Kalau sesinya ada 2 sesi, ya berarti Bapak Ibu nanti membacakan yang di hari pertama, di hari keduanya tidak perlu. Kalau yang ada yang sesi ketiga, ya berarti Bapak Ibu membacakan sampai sesi ketiga. Kemudian mengedarkan daftar hadir, setelah membacakan nanti mengedarkan daftar hadir, anak-anak mengisi daftar hadir, kemudian membacakan daftar tata tertib, mengedarkan daftar hadir, kemudian memverifikasi tadi itu waktunya hanya 30 menit sebelum pelaksanaan TK. Jadi harapannya begitu waktu sudah TKA itu tidak ada lagi aktivitas yang terkait dengan administratif. Nah, harapannya sebelum pelaksanaan itu sudah terselesaikan semuanya. Kemudian memberikan peringatan kepada peserta jika mengganggu atau melanggar tata tertib di dalam ruangan, mungkin ngobrol dengan temannya atau katakanlah diindikasikan memberikan jawaban kepada teman yang lainnya dan seterusnya itu Bapak Ibu bisa memberikan peringatan kepada para siswa. Kemudian memberikan sanksi. Sanksi ini Bapak Ibu bisa diberikan baik teguran secara lisan dan lain sebagainya. Nanti bisa disampaikan kepada anak tersebut. Kemudian wajib menjalankan tugas sebagai pengawas ruang yang dari awal sampai selesai. Nanti Bapak Ibu mohon kami sampaikan, Bapak Ibu untuk pengawasan bisa sangat mungkin sekali terjadi. Contohnya dari SMP 1 Jogja itu pelaksanaan TKA-nya itu di gelombang 1 eh, berarti kan hari Senin Selasa, tetapi kenapa kok pengawas dari SMP 1 Jogja ini mengawas di SMP umpamanya SMP 8 Jogja itu di hari Rabu dan Kamis karena SMP 8 ngambil gelombangnya gelombang kedua itu sangat mungkin sekali Bapak Ibu. Jadi pengawasan ini adalah mengikuti dari pengawasan yang sekolah yang diawasi. Jadi bukan mengikuti sekolahnya dari pengawas, tapi mengikuti sekolah yang diawasi. Jadi gelombang dan sesinya mengikuti yang di sekolah yang diawasi, bukan sekolahnya sendiri. Seperti itu. Jadi bisa jadi dari sekolah A pelaksanaannya gelombang 1, tetapi mengawas di sekolah B dengan pelaksanaan di gelombang kedua. Seperti itu. Itu sangat mungkin sekali hal-hal tersebut. Itu Bapak Ibu. Kemudian setelah tata tertib ini semua Bapak Ibu nanti pahami, yang harus Bapak Ibu lakukan selanjutnya adalah, nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan memperoleh kartu peserta. Jadi nanti Bapak Ibu akan memperoleh kartu pengawas yang akan dibagikan oleh eh, dari proktor dan teknisinya dari sekolah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan memperoleh kartunya, kartu pengawasnya. Nanti akan dibagikan oleh pengawas. Nanti kartunya ini sifatnya pribadi yang akan dibagikan.
nanti ada di oleh proktor dan teknisnya nanti akan kami informasikan kalau kartunya sudah apa namanya sudah masuk atau sudah ada, nanti kita akan informasikan ke Bapak Ibu untuk segera mencetaknya seperti itu. Nah, setelah kartunya diperoleh Bapak Ibu, ini kami ambil contoh saja. Nanti Bapak Ibu akan memperoleh kartu uji kartu pesertanya. Nah, seperti ini. Ini kami ambil contoh. Saya kembalikan dulu. Karena jenjang SMP itu belum ada kartunya, maka akan kami berikan contoh dari kartu jenjang SMA yang sudah dilaksanakan. Sebentar agak sedikit nge-lag, mohon maaf. MA6 ki nek dosenmu toh. Sapa jenenge M iki? Oh Muhammad. Yo omahe kono ki toh. Yo lapangan ki toh. Saris, Mas Saris, laptopku ngeheng. Hose laptope ngeheng. Delete, laptopnya rada ngeheng. Nasibe padha kanu TU MTS laptope ngeheng. Awuk-awuk. Iki lho, agak presentasi toh, terus dai logout toh. Deng saya tunjukkan ya kartu pesertanya. Terus Mas Hari aku kok Mas Hari bang. Aku laptopku ngeheng. Hihihi. Tapi mau ngezoom ku aneh sik wudo barang ora wudo. Ora kalam. Jan bapak-bapak iki lho. Wudo. Kok yo diuripke ngono anune. Aku ngerti ya kayak iki frekuensine. Apa ki frekuensi ki? Frekuensi baru ki mau mendekat tangi ya. Bapak Ibu, mohon maaf, ada sedikit kendala di laptop kami. Bapak Ibu, eh, nanti Bapak Ibu akan memperoleh kartu, jadi dari manajemen kartu pengawasan. Itu nanti ini kami contohkan ini yang sudah ada ini yang tahun lalu, artinya pelaksanaan untuk jenjang SMA. Ini nanti ada kartunya, ini contoh salah satu contoh. Semoga ini masih bisa login. Jadi nanti kartunya seperti ini Bapak Ibu. Kartunya. Jadi nanti kartunya Bapak Ibu akan mendapatkan kartu seperti ini. Kemudian setelah diperoleh kartu ini, Bapak Ibu nanti login ke laman TKA-nya. Loginnya sama Bapak Ibu. Loginnya adalah ke TKA dan ke .kemendikdasmen.go.id. Jadi nanti lamanya seperti itu. Untuk username dan passwordnya tadi sudah di apa namanya yang akan dikasihkan oleh pengawas proktor dan teknisinya. Ya anteng-anteng. Nanti silahkan untuk kalau sudah ada nanti bisa dicoba. Ya, Mbak. Atau sudah nonaktif kan? Semoga aja masih bisa aktif.
Ya, alhamdulillah masih ada Bapak Ibu. Jadi nanti menunya seperti ini Bapak Ibu untuk pengawas. Menunya sangat sederhana di sini. Itu hanya ada kalau ini susulan nanti kalau seandainya ada susulan, ini hanya ada dua yaitu Bapak Ibu, yaitu hanya jadwal pengawas dan laporan kecurangan kalau terjadi. Nah, ini jadwal pengawas nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah kapan Bapak Ibu akan melakukan pengawasan dengan Zoom. Jadi nanti akan ada muncul jadwalnya. Tes kemampuan akademik hari kedua, gelombang 2, Kamis 6 November. Ini karena yang saya pakai adalah jenjang SMA kemarin. Nanti di sini adalah Bapak Ibu perlu perhatikan ada gelombang berapa. Gelombangnya gelombang berapa, kemudian harinya, kemudian jamnya. Karena apa Bapak Ibu? Pengawasan TKA ini bisa sangat dalam satu sekolah, dalam satu ruangan itu hanya dilakukan satu kali. Jadi nanti untuk pengawasan itu hanya dilakukan satu kali dalam selama TKA. Jadi eh, tidak tidak sehari full tapi hanya per sesi. Jadi Bapak Ibu perlu eh, cek benar-benar kapan pelaksanaan Zoom dengan penyelianya. Kalau sudah di sebelah kanannya di sini nanti akan ada di sini adalah daftar dari peserta Zoom yang menjadi kelompok Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu kelompoknya nanti itu Zoom-nya dengan siapa saja, berbarengannya dengan siapa saja, barengan dengan siapa saja Zoom-nya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ngecek, oh saya bareng dengan SMA ini, SMP ini dan seterusnya. Itu nanti bareng dengan apa namanya barengannya siapa saja. Itu nanti Bapak Ibu bisa cross-check. Nah, berikutnya yang menjadi perhatian adalah di sebelah kanan Bapak Ibu. Di situ ada tautan ruang virtual. Nah, ini Bapak Ibu, inilah yang akan Bapak Ibu klik untuk tautan Zoom-nya. Jadi nanti Bapak Ibu melakukan tautan Zoom ini adalah yang akan klik di sini. Sedangkan sebelah kanannya ini ada grup WA-nya dari kelompok Bapak Ibu ini yang melaksanakan pengawasan bersamaan. Jadi nanti grup ini nanti adalah isinya adalah peserta dari sekolah-sekolah yang dilakukan penyeliaan secara bersama-sama pada gelombang dan sesi yang sama. Nanti Bapak Ibu bisa join di grup WA, nanti bisa ditanyakan hal-hal terkait hal-hal apa saja, kemudian kesiapannya bagaimana dan seterusnya nanti bisa ditanyakan di grup ini. Nah, nanti isinya yang ada di situ adalah di grup WA itu adalah pertama adalah penyelia, yang kedua adalah pendamping penyelia, yang ketiga adalah Bapak Ibu peserta. Jadi kalau maksimal dalam grup tersebut adalah sebanyak 22 peserta. Eh, Pengawasnya ada 20 karena satu penyelia itu hanya menyelia atau mengawasi sebanyak 20 ruangan. 20 ruangan itu kalau seandainya dalam satu sekolah itu ada beberapa ruangan yang dilakukan penyeliaan bersama-sama bisa jadi kurang dari 20 sekolah. Intinya adalah hitungannya adalah ruangan dan sangat mungkin sekali terjadi dalam satu sekolah ada 2 atau 3 ruangan. Umpamanya contohnya ada 3 ruangan. Apakah akan dilakukan penyeliaan dalam waktu yang bersamaan? Bisa iya, bisa tidak. Jadi silakan nanti dipastikan ruangan Bapak Ibu itu akan diselia atau akan diawasi pada sesi dan gelombang berapa. Kemarin ada beberapa contoh dalam satu ruangan ternyata ada dua pengawas, masing-masing menggunakan Zoom dan link yang berbeda. Jadi nanti bisa jadi ruangan SMP 1 Jogja umpamanya ruangan satu karena jumlah komputernya ada 40 di situ sehingga di situ ada 2 pengawas. Ruangan satu dan ruangan 2 katakanlah penamaannya adalah ruangan satu dan ruangan 2 atau 1A dan 1B. 1A dilakukan penyeliaan di gelombang 1 sesi 1. Sedangkan penyelia yang ruang 1B itu dilakukan penyeliaan di gelombang 1 sesi 2. Bisa jadi. Jadi
bisa jadi dalam satu ruangan seandainya di dalam satu ruangan itu ada dua pengawas bisa jadi tidak bersamaan seperti itu. Ah, yang satu di sesi satu, yang satu di sesi dua atau hari yang berbeda bisa jadi. Nah, ini yang perlu di Bapak Ibu perhatikan jadwal sampai pengawas. Nah, ini adalah menjadi tugas dari penyelia. Kalau seandainya ada dari peserta, umpamanya dari sini ini dilakukan penyelidikan di sesi satu sampai jam berapa umpamanya kok belum ada yang gabung di Zoom atau jumlahnya di sini contohnya di sini ada 12 sekolah 12 ruangan yang diselia atau yang dilakukan penyeliaan. Dari 12 ini ternyata yang satu atau dua itu belum join ke Zoom-nya. Nah, nanti menjadi tugas penyelia untuk melakukan memanggil atau menghubungi atau menelpon si peserta si pengawas tadi kok belum on cam. Di mana apakah belum datang ataukah ada kendala lain atau bagaimana nanti bisa dikomunikasikan. Nah, disitulah tugas Bapak Ibu pendamping penyelia untuk memastikan dari terkait dengan pelaksanaannya. Jadi Bapak Ibu pendamping penyelia ini tugasnya adalah mendampingi peserta, mendampingi penyelianya dalam pelaksanaan. Jadi kalau ada hal yang tidak perlu dikomunikasikan atau dikonfirmasi, itu nanti menjadi tanggung jawab pendamping penyelia. Jadi nanti mungkin penyelianya menyampaikan, tolong itu kok belum join dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang bisa menghubungi langsung ke pengawasnya kok belum datang dan lain sebagainya seperti itu. Nanti perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu untuk pengawasan ini sangat dimungkinkan tidak satu penyelia itu tidak kok menyawasi hanya wilayah Sleman saja, tetapi acak dari sudah diacak oleh sistem, dia juga mengawasi di Sleman, mengawasi di Bantul, dan mengawasi di kota atau di Gunung Kidul. Itu sesuai dengan daftar yang sudah disiapkan oleh dari pusat. Jadi nanti sistemnya random malah sudah di sistem oleh pusat eh, pesertanya itu siapa saja yang ada dalam penyeliaan itu. Itu kemudian Bapak Ibu nanti kalau ada susulan atau laporan kecurangan. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan, Bapak Ibu bisa melakukan apa namanya upload. Contohnya, umpamanya, kok Bapak Ibu mengindikasikan ada apa namanya ada anak yang namanya membawa handphone sudah diingatkan berkali-kali atau membawa catat contekan dan sebagainya itu juga mungkin bisa menjadi catatan apa namanya dari kecurangan yang terjadi seperti itu ataukah si A si B memberikan berkomunikasi saling membantu untuk memberikan jawab kunci jawaban peserta satu dengan peserta yang lainnya seperti itu nanti masuk ke dalam dimasuk kategori laporan kecurangan seperti Bapak Ibu melakukan pengawasan di sekolah Bapak Ibu kalau ada anak yang melakukan kecurangan Bapak Ibu pasti mencatatnya oh si Kai mencontek dan sebagainya itu juga sama nanti Bapak Ibu bisa menambahkan eh, laporan kecurangannya siapa siswanya di sini siswanya siapa kemudian siswanya siapa kemudian mata pelajarannya itu apa literasi numerasi kemudian temannya apa bisa disimpan. Tapi nanti juga akan dikomunikasikan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang kira-kira masuk kategori pelanggaran berat dan pelanggaran ringan nanti bisa dikomunikasikan eh, kategori tersebut apakah memang layak dimasukkan ke dalam laporan kecurangan atau itu masih dalam tahap pembinaan oleh pengawas sudah cukup dibina. Mungkin diingatkan sekali, oh ya udah diingatkan sekali dia sudah tidak mengulangi lagi, oh berarti sudah mungkin tidak perlu dilaporkan. Tapi kalau diingatkan sekali tetap lanjut, diingatkan dua kali tetap lanjut, ya udah dicatat bahwasanya si A tersebut melakukan kecurangan apa dan sebagainya. Itu Bapak Ibu terkait dengan aplikasinya. Nanti Bapak Ibu cukup sudah apa namanya hal ini yang bisa dilakukan terkait dengan eh, tautan dari ruang Zoom-nya, kemudian grup WA yang sudah disiapkan oleh dari apa ya dari sekolah. Nanti ini untuk Zoom-nya dan sudah disiapkan dari sekolah
kami sudah menginformasikan bahwasanya mohon bantuan sekolah untuk memastikan sudah disiapkan sebelum Bapak Ibu sampai di sekolah itu semua perangkat sudah terkoneksi, sudah siap Zoom-nya, tetapi link Zoom-nya nanti Bapak Ibu yang menjoinkan atau katakanlah apa namanya eh, menghubungkan, nanti Bapak Ibu ya bisa yang menghubungkan atau nanti malah justru sudah Bapak Ibu dari dari sekolah sudah menjoinkan Zoom tersebut. Nanti silahkan dikomunikasikan dengan sekolahnya seperti apa. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan penyelia dan pendamping penyelia dan pendamping penyelia dan pengawas ruangan. Sekiranya ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan atau dikomunikasikan, monggo bisa join apa raise hand. Kemudian nanti seandainya ada yang perlu kami jawab atau katakanlah butuh penjelasan yang lebih lanjut akan kita sampaikan. Monggo, monggo bisa raise hand Bapak Ibu. Eh, Kalau ada yang mau ditanyakan, harapannya sih buat nonton nggih. Monggo Mas Haris. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya dan Mas Parsianto atas materinya. Monggo kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand dulu nggih. Nah, ini dari Bu Yunita Dwi Astuti. Monggo. Oh, nggih. Mohon maaf suaranya sudah terdengar nggih? Ya, Sampun. sudah. Oh, nggih. Mohon maaf Bapak izin bertanya tadi untuk yang bisa disampaikan kembali mboten nggih Pak untuk yang jika satu ruangan ada 2 pengawas Pak. Nggih. Sama satu lagi Pak tadi untuk yang pengawas itu tadi harus hadir ke sekolah itu jam 6.15 nggih? Bentar. Itu saja Pak, terima kasih. Nggih. Monggo, ada yang lainnya lagi Bapak Ibu? Langsung jawab aja, Mas. Oh, langsung jawab. Oh ya, menora anti utang itu ya nggih. Ya, Oke, siap. Nggih. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon maaf. Sebentar, tak bukakan dulu. Nggih. Oke, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan TKA, Bapak Ibu, mohon maaf, sebentar, ini tak share screen terlebih dahulu. Hmm, hmm, hmm. Hmm, nggih. Bapak Ibu, sampun kagungan jadwal nggih? Jadwal pelaksanaan TKA, sampun nggih. Nah, di sini Bapak Ibu untuk jadwalnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk jadwal pelaksanaan TKA itu adalah kita mulai jam 7. Jadi pelaksanaan ini kita ada waktunya. Ini jangan sampai keliru nggih Bapak Ibu. Ada WIB, WITA sama WIT. Nah, nanti pelaksanaan ini untuk memastikan kembali nanti untuk jadwalnya itu ada di laman TKA Bapak Ibu. Ya, buka lagi. Oke, Bapak Ibu. Jadi untuk pelaksanaan Bapak Ibu, karena dimulai pukul 7, tadi dijelaskan kalau 45 menit sebelumnya
harus hadir nggih. Jadi otomatis eh, jam 6.15 nggih Bapak Ibu. Pemropotan mboten nggih Bapak Ibu. Karena aturannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi pripun nggih? Ya memang itu jamnya memang segitu Bapak Ibu. Jadi jamnya adalah jam 7 pelaksanaannya sehingga ditarik ke belakang jam 6.15 Bapak Ibu udah harus hadir. Paling mentok-mentoknya ya 6.30 itu sudah sampai di sekolah seperti itu. Paling mentok seperti itu. Itu yang pertama jawabannya. Yang kedua, Y, kalau seandainya di dalam ruangan itu ada dua pengawas, kemarin memang diizinkan gitu Bapak Ibu dalam satu ruangan itu ada dua pengawas. Jadi di dalam satu ruangan jika ada dua pengawas, nanti loginnya tetap sendiri-sendiri Bapak Ibu. Login di web TKA-nya itu sendiri-sendiri. Tetapi untuk kamera zoom-nya itu boleh satu, boleh sendiri-sendiri. Jadi boleh satu ruangan itu di zoom bersama-sama. Bisa juga satu ruangan itu dibagi dua zoom. Yang satu punyanya sebelah kiri ada ruangan satu, yang sebelah kanan ada ruangan dua. Boleh juga. Kemudian jadwal Zoom-nya kapan? Sesuai dengan jadwal Zoom yang ada di web. Kalau yang satu A yang sebelah kiri tadi di sesi satu, kemudian di sebelah kanan di sesi satu, kalau Zoom kameranya ada dua, ya berarti nanti setiap pengawas join satu-satu. Tetapi kalau salam ruangan itu hanya satu menggunakan satu Zoom saja, nanti silakan menyampaikan ke pendamping penyelia bahwasanya SMP umpamanya SMP 1 Jogja kalau SMP 1 Jogja nggak mungkin SMP 1 Jogja ruangan 1A dan 1B itu dilakukan dalam satu zoom kamera itu juga nggak apa-apa boleh silahkan nanti kalau seandainya jadwalnya berbeda bagaimana 1A di sesi 1 sesi B saya yang sebelah kanan di sesi 2 gimana ya sama berarti zoomnya yang nanti yang sesi satu berarti nanti menggunakan dinamai ruangan satu, yang nanti yang sesi dua dikasih ruangan dua. Dalam artian ya tetap pesertanya sama dan di dalam Zoom itu pengawasnya harus nampak di ruangan itu. Jadi pengawasnya harus nampak di ruangan tersebut, ada di dalam ruangannya tersebut. Seperti itu. Seperti itu Bu. Bu Sinten gitu sih? Bu Junita. Jawabannya seperti itu Bu. Mungkin ada yang lainnya Bapak Ibu, monggo. Monggo, Pak Vesa Mardian. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Apakah suaranya lancar? Lancar. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Vesa dari SD Muhammadiyah Pajangan 1. Di sini akan saya tanyakan, mungkin mohon maaf apabila pertanyaan saya ini sudah dijelaskan karena saya agak telat ikut gabungnya. Yang akan saya tanyakan, apakah saat mengikuti Zoom itu perangkat yang digunakan untuk Zoom itu dari pengawas atau dari sekolah dan berupa smartphone atau laptop yang digunakan. Seperti itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk perangkatnya, apakah disediakan oleh pengawas atau disediakan dibawa oleh pengawas atau disediakan oleh sekolah? Nanti monggo silahkan dikomunikasikan di sekolahnya. Kami kemarin sudah menyampaikan ke dinas bahwasanya untuk mempermudah dan memperlancar itu memang perangkatnya sudah disiapkan dari sekolah. Tetapi kalau ada sekolah yang memang baratnya kekurangan sarana prasarana itu ya mungkin saja tidak ada sehingga harus disiapkan oleh Bapak Ibu pengawas menyiapkan itu juga tidak masalah artinya nanti monggo silahkan dikomunikasikan apakah Zoom-nya sudah kameranya sudah siapkan atau katakanlah sudah disiapkan oleh sekolah atau dari pengawasnya intinya seperti itu dipersilahkan. Intinya kedua, kita kemarin sudah menginformasikan ke sekolah ataupun ke dinas bahwasanya diupayakan yang menyiapkan adalah dari sekolahnya. Jadi pengawas datang itu tinggal join ke
Zoom-nya aja semua perangkat sudah disediakan. Tapi kalau seandainya ada sekolah yang memang belum menyiapkan ya nanti berarti pengawasnya monggo silahkan nanti dikomunikasikan saja. Tapi kemarin kita sudah berkali-kali menyampaikan dan menekankan kalau bisa memang sekolah sudah menyiapkan. Yang kedua, terkait dengan apakah menggunakan smartphone atau menggunakan laptop, monggo silakan diizinkan keduanya. Boleh pakai laptop, boleh pakai eh, smartphone dengan catatan yang disorot itu adalah peserta dan pengawasnya. Jadi posisinya adalah kita seperti CCTV. Jadi kayak CCTV itu ada di pojokan sebelah kanan, kemudian nanti pengawasnya ada di depan membelakangi kamera, kemudian yang di depan yang menghadap kamera Zoom itu adalah pesertanya. Pengawasnya harus ada di frame tersebut atau di dalam Zoom tersebut di dalam ruangan itu. Tetapi boleh kalau seandainya memang posisinya seperti CCTV, pengawasnya menghadap jadi kalau contohnya Bapak Ibu ada di dalam kelas itu kemudian CCTV-nya ada di belakang CCTV kamera zoom-nya ada di belakang Bapak Ibu itu diperbolehkan seperti itu atau Bapak Ibu menghadap ke kamera juga tetapi dengan posisi yang di sampingnya peserta juga dipersilahkan. Intinya Bapak Ibu nanti mengawasi pesertanya kemudian Bapak Ibu ada di dalam Zoom tersebut diawasi oleh penyelia. Seperti itu jawabannya. Terima kasih. Monggo Bu Monggo, Mei, Bu Mei atau dari distrik. Halo. Oh, udah. Monggo. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mohon maaf untuk mau bertanya mengenai kartu pengawas, Pak. Mohon maaf bertanya ulang karena tadi pas dijelaskan di sini mati listrik, jadi saya agak ketinggalan. Untuk kartu pengawas ini nanti diberikan dari sekolah masing-masing atau dari sekolah yang kita tuju begitu? Untuk kartu pengawas itu nanti diberikan dari sekolahnya, dari sekolah Bapak Ibu nanti akan diberikan kartu pengawas dari sekolah Bapak Ibu. Di kartu pengawas tadi Bapak Ibu di kartu pengawas tadi itu ada informasi Bapak Ibu ini nanti akan mengawas ada keterangannya ada di itu ada apa namanya NIK-nya ada nama Bapak Ibu kemudian sebentar jadi nanti ya, jadi dari kartu ini Bapak Ibu nanti ada nama pengawasnya, ada nomor NUPTK-nya, kemudian ada apa namanya, ada username-nya, ada password-nya, ada sekolahnya dari mana dan nanti mengawas di mana dan kapan mengawasnya. Itu nanti ada Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu dari kartu itu tahu, oh saya ngawas di SMP mana, kemudian hmm, apa namanya dapat jatah ngawas kapan, jam berapa, apa gelombang berapa, seperti itu. Apakah sekolah itu di gelombang satu atau gelombang dua dan seterusnya seperti itu. Informasinya ada di situ. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa login. Setelah login nanti ada tautan WA sama tautan Zoom yang untuk Bapak Ibu melakukan penyeliaan. Demikian Ibu. Jadi nanti nyuwun ke proktornya, tapi jangan sekarang ya, karena saat ini belum ada kartunya. Nanti kartunya itu H-1 Bapak Ibu. Jadi nanti kartunya itu paling tidak ya mungkin hari Minggu atau hari Sabtu. Nanti kalau sudah dibuka oleh pintu langitnya Jakarta, nanti kita akan informasikan bahwasanya kartunya sudah bisa dicetak dan bisa dibagikan ke Bapak Ibu untuk bisa menjadi acuan Bapak Ibu pengawasannya. Kemudian loginya bagaimana kalau Bapak Ibu menggunakan handphone ya bisa langsung menggunakan handphone. Tapi kalau Bapak Ibu membawa laptop ya nanti Bapak Ibu bisa buka dari laptop untuk login ke pengawasannya dan seterusnya seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Monggo lanjut dari Distrik Sleman. Oh dari Mas Edi kah? Terima kasih Pak Oh, Presenter. iya. Pak, yang kami tanyakan yang satu untuk tugas
apa pendamping penyelia. Yang pertama, siapa yang kami tunjuk atau berapa yang kami diminta untuk menjadi sebagai pendamping penyelia. Satu. Yang kedua, kemudian tugasnya apa sebagai pendamping penyelia. Itu saja Pak, terima kasih. Ye, terima kasih Mas Pak Edi. Ini pertanyaannya selalu dipertanyakan oleh nggak cuma Saiman sih ternyata semuanya tanya. Ye, untuk jumlahnya itu sampai saat ini belum nih Pak Edi. Belum ada jumlahnya penyeliannya, pendamping penyeliannya berapa sampai saat ini. Nanti akan muncul bersama dengan pengawasnya. Jadi begitu kartu pengawas itu sudah muncul, nanti pendamping penyelian juga akan muncul di situ. Nah, berapa yang akan diinputkan nanti nunggu itu Pak Edi. Jadi nanti nunggu berapa yang dimunculkan. Jadi tetap belum bisa. Jangan nyetok dulu aja, nyetok siapa saja yang nanti akan dijadikan pendamping. Contohnya seperti itu. Nyetok nyetoknya berapa? 10, 20, 30. Monggo lah sih kira-kira siapa yang akan dijadikan apa namanya apa namanya pendampingnya itu berapa jumlahnya. Kalau dari provinsi sudah, tapi kalau dari kabupaten belum ada. Jadi kabupaten suruh nyetok dulu, nanti kalau sudah dibuka jumlahnya berapa hari, nah itu baru menginputkan nanti Mas Edi nanti membuat surat tugasnya bagaimana lah kan besok wis Jumat atau kata besok sudah Sabtu. Ya sekarang buat sekarang buat ininya dulu apa apa namanya suratnya dulu nanti konsiderannya kan suratnya lampirannya nanti besok setelah sudah keluar itu nanti baru dikasih konsideran ibaratnya siapa saja karena mohon maaf ya sampai saat ini kami juga belum tahu ya berapa yang ada yang apa namanya yang harus diinputkan itu berapa untuk Sleman berapa untuk Gunung Kidul berapa untuk Sleman berapa Bantul berapa nah itu kita juga belum tahu itu yang pertama yang kedua terkait ketugasan pendamping penyelia. Ketugasan pendamping penyelia itu sebenarnya sebagai perantara antara penyelia di kasarannya gini, kasarannya itu pendamping penyelia itu kan diambil dari wilayah di kota kabupaten. Jadi nanti pendamping penyelia Sleman itu pasti akan mendampingi penyelia yang ada di wilayah Sleman. Jadi nanti seandainya kasarannya gini, si pengawasnya ditelepon nggak bisa, nanti papa apa namanya pendamping penyelia itu nanti bisa menghubungi kepala sekolahnya. Pak, Bu, ini guru atas nama ini kok sampai sekarang belum apa namanya belum datang ke sekolah ini untuk melakukan pengawasan TKA itu alasannya apa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di situ juga nanti menjadi seandainya memerlukan kebijakan yang secepatnya, contohnya umpamanya ternyata eh, mohon maaf sakit umpamanya nggak bisa berangkat, berarti nanti kan pendamping penyelia ini harus menghubungi Pak Edi atau Pak Ranto yang nanti harus segera menggantikan si pengawas tadi. Piye solusinya bagaimana mengganti pengawas tadi yang tidak berangkat tadi? Apakah digantikan dari sekolah mana dan sebagainya itu nanti menjadi tugasnya pendamping penyelia untuk menghubungi atau menyambungkan dari penyelia tadi. Secara garis besar seperti itu. Jadi ketugasannya adalah mendampingi. Kalau ada hal yang tidak diketahui oleh penyelia, umpamanya ini umpamanya SD1 apa namanya Sleman itu di sebelah mana dan sebagainya umpamanya hal-hal yang terkait dengan itu atau kok di SD1 Sleman belum on ada kendala apa nah nanti pendamping penyelia nanti yang akan menghubungi ke SD1 Sleman ini kok urung on ini apa masalah apa dan sebagainya. Nah, nanti pendamping penyelia itu menghubungi tim teknisnya nanti bergerak ke lokasi ada apa kok belum on dan seterusnya seperti itu. Itulah ketugasan dari pendamping penyelia. Jadi nanti mendampingi penyelia kalau dalam sistemnya itu pendamping penyelia itu memang tidak ada di apa namanya tidak menjadi apa namanya tidak ada ketugasan yang harus ngapain-ngapain itu tidak tapi yang mendampingi dan membantu pelaksanaan itu berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi nggak harus buka website atau harus ini. Jadi nanti bisa sebagai apa namanya perantara terkait dengan hal tersebut terkait dengan itu. Mungkin itu Pak Edi. Monggo. Sedikit menambahkan boleh Pak Ketua? Iya, monggo.
Untuk yang pendamping penyelia itu memang nek tugas intinya, kalau tugas intinya itu hanya mendampingi penyelia. Nah, tetapi karena penyelia itu punya checklist apa saja yang harus disiapkan, biasanya akan terjadi komunikasi dua arah antara pengawas ruangan dengan penyelia. Nah, komunikasi dua arah itulah yang kadang tidak bisa terjadi kalau tidak ada pendamping penyelia. Contoh, di Zoom, di aplikasi Zoom itu sudah tampak anaknya dan sebagainya. Kemudian penyelia ingin melakukan pertanyaan yang sesuai dengan checklist yang ada di bagian penyelia. Contohnya adalah, misalkan ada orang yang tidak berwenang itu tampil ke dalam Zoom atau ada di ruangan. Kemudian si penyelia bertanya kepada pengawas ruangan, memanggil namanya, misalkan Ibu Daryati, itu yang masuk ruangan siapa? Nah, sedangkan terkadang pengawas ruangan itu kan tidak care, tidak bisa masuk apa mendengarkan Zoom terus. Kalau misalkan dia tidak membawa headset atau headsetnya lupa atau bagaimana atau tidak dengar bahwa dia dipanggil, maka pendamping penyelia itu nanti tugasnya yang menghubungi sekolah untuk menyampaikan ke sekolah ini ada ini mintain dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian pendamping penyelia juga bisa mengingatkan penyelianya. Ini sudah jam 7, penyelianya belum datang, maka penyelia bisa dihubungi oleh pendamping penyelia, kebalikan jadinya. Si penyelia dihubungi oleh pendamping penyelia untuk segera melakukan pengawasan di Zoom tersebut. Jadi bisa dua arah gitu loh, Pak. Begitu Pak Ketua. Ya, terima kasih Mas Anam tambahannya. Ya, jadi eh, seperti ditegaskan Mas Anam bahwasanya pendamping penyelia itu secara eh, di website ibaratnya kan gitu, itu tidak ada. Jadi ketugasannya adalah sebagai mediator. Mediator enggak yo? Yes, yes itulah mediator penghubung dua arah ya antara penyelia dan pengawas yang ada di ruangan seperti itu. Nggih, monggo lanjut. Mas Mas atau Bapak nih, Dista atau Mbak, monggo. Hmm, belum, Nggih, belum kedengaran, belum, belum, belum Mbak, belum Mbak Dista, belum, belum. Dilepas saja headsetnya mungkin Mbak Dista, nggak dengeran, masih belum kedengeran. Sudah terdengar belum ya? Oh nggih, nggih sampun, monggo. Ya, begini saya mohon izin bertanya. Di PDF yang saya terima tadi pagi untuk daftar calon pengawas silang, itu saya tertulisnya ada di gelombang 2, hari pertama sesi 1 dan 2. Nggih. Apakah untuk hari keduanya saya tetap masih mengawas atau mboten? Itu Nah, untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan keduanya, Zoom yang saya gunakan, yang saya lakukan itu mengarahnya hanya ke pengawas saya sendiri atau ke seluruh kelas yang ada. Begitu. Matur nuwun. nggih, nggih terima kasih. Eh, mohon maaf, itu link bukan link PDF yang dibagikan itu dari dinas nggih. Ya, dinas pundi nggih? Dari Ban. Dinas dari Sleman. Oh, Sleman. Nggih. Jadi gini, sebenarnya yang melakukan pemetaan itu adalah dari dinas. Tetapi itu belum sah kalau seandainya belum ada kartunya. Jadi nanti, tapi itu sudah final. Tapi ibaratnya piye yo? Itu yang diajukan ke sistem seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya untuk pengawasan nanti tetap menggunakan yang ada di kartu.
Nah, di kartu itu munculnya dari mana? Ya sebenarnya dari ajuan itu. Nah, dari ajuan itu bisa sangat mungkin sekali terjadi Bapak Ibu hanya mengawas di hari saja di sesi 1, 2, tetapi ada juga yang mengawas 2 hari dari hari 1 dan hari kedua. Itu sangat mungkin. Jadi tidak terus saya akan mengawas hari pertama dan hari kedua, tidak. Tapi ada juga yang mengawas di hari pertama dan hari kedua. Jadi nanti itu dari PDF itu akan tertuang di kartu pengawas. Nah, dari kartu pengawas tadi nanti yang akan muncul. Nanti silakan ditunggu kartu pengawasnya itu sebagai gambaran dari pelaksanaannya. Yang kedua, terkait dengan zoom kamera. Zoom kamera itu adalah yang di zoom bukan Ibu, nggih. Jadi bukan ngezoom jenengan wajahnya seperti ini bukan, tetapi yang di zoom adalah apa namanya ruangannya. Nanti Bapak Ibu zoomnya dari belakang. Jadi contohnya dari belakang, Ibu itu yang kelihatan hanya punggungnya saja. Nanti dari Bu yang kelihatan punggungnya saja, yang kelihatan yang lebih jauh itu adalah pesertanya. Jadi nanti mungkin kalau seandainya adalah yang ditanyakan Bapak Ibu bisa menoleh ke kamera seperti itu. Kalau tidak ya Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu harus ada di dalam Zoom tersebut. Nanti pasti akan ada disampaikan Zoom-nya kurang belakang atau apa sebelum pelaksanaan pasti akan diinformasikan. Jadi bukan Zoom ke muka seperti sekarang ini, bukan, tetapi ke Zoom ke ruangan. Nah, kalau pakai laptop bagaimana? Itu sudah ada tim teknis atau proktor teknisi di sekolah sudah menyiapkan untuk menyetingnya nanti Zoom-nya adalah menggunakan kamera extend atau karena cadangan kalau seandainya menggunakan laptop seperti itu. Kalau menggunakan HP ya nanti tinggal di layarnya dibalik. Jadi yang digunakan layar belakangnya bukan layar depannya untuk Zoom-nya seperti itu. Mungkin itu saya jawaban kami, Bu Adista Nggih, nggih, dari nggih, matur Sleman. nuwun sudah cukup jelas. Terima Nggih, kasih. nggih, monggo. Nggih, Pak Febri, monggo. Enggak, Pak Bu Sri Yuli nih. Dr. Bu Sri Yuli, monggo. Oke. Baik, terima kasih waktunya, Pak. Mohon maaf, saya Nggih. hanya ingin memastikan tadi kalau tidak salah kami menangkap info, tadi kartu pengawas itu kami terima dari proktor sekolah asal, nggih, H-1. Nggih. Nggih. H-1. Lalu itu kita login itu pas saat menerima kartu itu atau pas hari hanya? Bisa dua-duanya. Kalau Oh, pengen bisa dua. lihat login boleh. Setelah Oh, mendapatkan kartu itu boleh login dulu ono opone to. Itu oh boleh. ya. Jadi Nggih. boleh dibuka, dilihat oh menunya ini, oh nanti ngezoom. Kalau Bapak Ibu umpamanya di situ ada link Zoom-nya umpamanya. Ternyata di jadwalnya itu di hari Selasa. Tapi Bapak Ibu kan sudah memperoleh kartu ini di hari Minggu umpamanya. Terus ngeklik link Zoom-nya, ya otomatis belum bisa kebuka link Zoom-nya. Nanti kebuka link Ya. Zoom-nya saat di hari Selasa sesuai dengan sesi 1 atau sesi 2 begitu. Kalau mau bukanya monggo setelah dapat kartu pengen buka memastikan apa namanya username dan passwordnya bisa login itu monggo silahkan dipersilahkan Oh, seperti itu. Oke, berarti untuk masuk di grup WA juga bisa H-1 itu, nggih. Bisa, jadi Oh nanti ya. H-1 sakit untuk join ke grup WA-nya nanti tanya-tanya di sana komunikasi dengan pendamping penyelia atau dengan penyelianya dan sebagainya nanti bisa dikomunikasikan di situ. Atau katakanlah ada tanya-tanya hal yang lainnya bisa ditanyakan di sana. Nggih. Oke, nggih. Ya berarti untuk grup WA-nya itu memang bukan digunakan bukan untuk hari H tetapi untuk mulai sebelum hari H. Nggih, sebelum hari H Nggih. sampai dengan nanti setelahnya kalau seandainya si penyelia itu sudah menganggap semua informasinya sudah diperoleh atau katakanlah sampai sudah pelaksanaan sudah selesai, nanti mungkin kalau seandainya kasarannya sudah
hasilnya sudah keluar nanti grupnya akan dihapus. Jadi nanti sebelum hari H bisa dikomunikasi juga. Iya. Terus untuk yang webcam itu tadi, itu Nggih. misalnya kami kan satu ruangan itu 2 pengawas. Nggih. Tadi Bapak menyampaikan webcamnya menghadap ke siswa dan kita hanya kelihatan punggungnya, berarti webcamnya Nggih. berada di belakang kita. Nggih, betul. Nah, kalau webcamnya 2, apakah dua-duanya posisi seperti itu atau yang satu di belakang siswa? Jadi gini Bu, jadi webcam itu tidak boleh mengarah ke layar siswa yang ada Gitu. soalnya. Jadi Nggih, nggih, nanti nggih. mungkin kalau seandainya menggunakan 2, yang satu di pojok belakangnya pengawas 1, yang satunya di pojok belakang pengawas 2. Nah, yang satunya itu Nggih. boleh, enggak apa-apa. Intinya ruangan yang Bapak Ibu awasi itu Bapak Ibu ada di, atau seandainya ruangannya modelnya Bapak Ibu kelihatan mukanya tetapi siswanya juga kelihatan juga enggak masalah. Seperti itu, boleh seperti itu. Nanti intinya ruangan itu bisa melihat Bapak Ibu yang sedang melakukan pengawasan terhadap siswanya. Ya kalau Bapak Ibu mirsani ya kayak CCTV itulah ibaratnya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu guru itu kan kalau pas ngajar itu kalau CCTV di kelas itu kan Bapak Ibu nggak kelihatan kalau seandainya CCTV-nya ada di depan. Ibu kan kelihatan punggungnya saja, berarti seperti itu. Tetapi kami pastikan nanti sebelum pelaksanaan Bapak Ibu nanti pasti ditanya oleh pengawas penyeliannya Ibu Ani, Ibu Sri bisa menghadap ke kamera dulu, verifikasi dan sebagainya itu pasti sebelum pelaksanaan itu akan ditanyakan. Nggih, demikian. Nggih, baik, terima kasih informasinya. Sekian. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Monggo, Pak Purnomo. Tanya untuk pengawas, karena kan domisili saya itu posisinya di daerah Jalan Merintis kilometer 20. Nah, kebetulan saya mendapatkan tempatnya itu di daerah Argosari, itu di seberang Jalan Mates, sisi paling ujung barat ya. Nah, untuk pembagian pengawasnya itu penyeliannya, maksudnya bisa dirubah atau tidak ya? Nah itu kewenangannya ada di dinas kabupaten kota, kabupaten kota, yang Bantul, Pak. yang mendampingi itu. Nah itu Mas Umar atau yang bagi Mas Umar Pak, Pak bukan Umar. saya Oh itu. iya. Nah nanti jenengan langsung teng SMP berapa Mas 3. Umar? Mas Umar 3. Tulga Panda nanti karo nggawa gula teh ben dipindahke ya. Oh Atau ya. jangan ngopi ya. Itu sebenarnya kemarin kita sudah menginformasikan terkait hal itu. Kewenangannya itu sudah diserahkan ke kabupaten kota untuk pemetaan pengawasnya. Jadi untuk pengawasnya memang itu ada di kabupaten kota. Kami tidak melakukan eh, mapping terhadap pengawasnya. Jadi nanti monggo apakah masih bisa dimungkinkan? Nanti itu di wilayahnya kabupaten kota saya tidak berani ke apa namanya ke ranah tersebut itu ranahnya wis itu wilayah aku enggak disengeni Mas Umar nanti ya saya takut sama Mas Umar. Aku enggak yang Siapa? panda aku enggak dijajak ke sate aku kok. Iya, Pak. Siap. Terima kasih. Itu saja. Monggo ada lagi Bapak Ibu. Nggih, kami ulang lagi saya masih melihat di web di beberapa pertanyaan di chat yaitu bahwasanya pertama untuk apa namanya laman TKA-nya itu ada di tka.kemendikdasmen.go.id. Kemudian kartu pengawas nanti akan diberikan oleh proktor sekolah. Untuk saat ini kartunya belum ada. Untuk pembagian kartunya mungkin kalau biasanya sih H-1 atau hari Minggu. Setelah itu nanti Bapak Ibu apakah boleh langsung login? Boleh, silakan. Kalau seandainya belum bisa bagaimana? Nanti akan kita informasikan atau kita sampaikan apakah kartunya sudah bisa digunakan langsung login. Kalau biasanya begitu sudah diterima akan seperti itu.
Yang kedua, Bapak Ibu, saat login itu untuk captanya atau katakanlah apa namanya angkanya itu paling sering itu Bapak Ibu harus mengisikan 2 kali. Contohnya di pas pengisian pertama sudah benar tetapi dianggap salah. Tapi nanti yang kedua baru benar. Itu nggak apa-apa seperti itu. Diulang lagi 2 kali seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau keluar ngisikan captanya 2 kali. Sehingga yang pertama walaupun sudah benar nanti mungkin sekali akan dianggap salah terus harus ngisi lagi yang kedua kali seperti itu. Itu untuk kartunya. Jadi nanti monggo silahkan bisa dipastikan eh, proktor sekolah yang membagikan. Nanti baginya boleh file, boleh apa di apa namanya nanti monggo nggak harus dalam bentuk fisik nggih Bapak Ibu. Jadi kartunya ndi iki kok ora ono fisike nanti bisa dikirimkan lewat ibaratnya dari proktor sekolah di screenshot kemudian Bapak Ibu ngetikkan sendiri di websitenya. Kemudian kalau seandainya Mas website apa iki nggo buka. Nah, nanti bisa tanya ke proktornya atau bisa buka di https://tka.kemendikdasmen.go.id. Kemudian tinggal dimasukkan di situ ada username dan passwordnya sama harinya ada di kartunya. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu ada yang lain lagi kalau yang mau ditanyakan. Ada yang dari apa channel YouTube ada pertanyaan nggak Mas Haris? Atau kita tinggalkan yang ada di eh, oh monggo ada yang tanya lagi. Ini Mas Muhammad Fatnan. Monggo. Ayo jelas wong mau arep dimulai iki. Niki nego sinten meneh? Arep nunggu sapa meneh, Mas? Ya Pak, sedikit bertanya untuk berkaitan ujian itu kan berapa kali anak-anak itu menjawab pertanyaan itu terlalu cepat. Lah terkadang Nggih. kan sama proktor sekolah itu kan waktu belum selesai tapi sudah diperbolehkan keluar. Oh, Lah ini nggih, kan nggih, nggih. kan Ya. udah ada penilaiannya dan sebagainya. Apakah itu kita tetap sesuai aturan yang tertulis kayaknya kemarin tuh 10 atau 15 menit belum Nggih. selesai baru boleh keluar atau mengikuti dari proktor atau boleh apa minta ke penyeliannya kalau ini anak-anak udah keluar udah selesai apakah boleh keluar di waktu yang mungkin melebihi batasan itu Pak. Mungkin itu Nggih. saja Pak. Nggih, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih Mas diingatkan saya tadi kelupaan. Nggih, Bapak Ibu, terkait dengan selesai itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama selesai oleh siswa, yang kedua adalah selesai oleh penyelia. Ingat, Bapak Ibu, yang selesai oleh siswa itu kalau pas tidak ada penyelia, Bapak Ibu pastikan semua siswa sudah selesai bersama-sama. Kemudian ditutup oleh Bapak Ibu karena itu nanti kan otomatis siswanya kan berganti. Silakan ditutup dengan berdoa dengan harapan mendapatkan hasil yang maksimal dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Setelah berdoa, saya yakin itu siswanya pasti langsung disuruh pulang, nggak mungkin atau katakanlah ada penambahan pelajaran lain yang mungkin menurut sekolah masing-masing. Tapi setelah selesai silahkan tidak diizinkan untuk pulang duluan. Pulangnya bareng-bareng, ditutup oleh pengawas ruangan. Untuk ditutup pengawas ruangannya, ditutup dengan berdoa bersama, dengan tadi harapan mendapatkan hasil yang nilai yang bagus dan seterusnya. Yang ketiga adalah mohon semua kertas lembar oret-oretan, coret-coretan siswa itu dikumpulkan kembali ke pengawas ruangan dan setelah dikumpulkan di pengawas ruangan nanti akan dimusnahkan oleh pengawas ruangan. Nanti pengawas ruangannya atau proktornya nanti monggo silahkan dikomunikasikan itu terkait dengan untuk pemusnahannya bagaimana apakah ada yang mungkin sudah dipastikan akan disimpan kerahasiaannya. Jadi siswa keluar dari ruangan tidak boleh itu membawa kertas oret-oretan atau coretan yang lainnya. Jadi siswa hanya apa namanya diharapkan semua coretan-coretan ditinggalkan di pengawas.
sehingga tidak ada apa namanya hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan kecurangan untuk yang gelombang berikutnya atau sesi berikutnya dan seterusnya. Jadi nanti harapannya adalah semua dikumpulkan di pengawas untuk oret-oretannya. Demikian, Mas. Terima kasih tadi diingatkan untuk itu hal tersebut. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang masih mengganjal dan perlu dipertanyakan untuk menanyakan, karena mengingat untuk yang jenjang SMP sudah mulai besok Senin, nggih. Senin sampai Kamis 6 sampai 16. Monggo, ada Mungkin yang bisa Bapak Ibu yang ditanyakan. masih apa namanya agak sakit-sakit atau masih flu dan sebagainya bisa segera didoping supaya pas pelaksanaan ini sudah benar-benar fit untuk eh, apa namanya pelaksanaan besok. Nggih, untuk ini ada yang minta share apa nggih share tadi ya permen tadi nggih. Ya nanti saya sharekan permennya, kepmennya. Ini kepmennya saya share ke grup ke chat nanti Bapak Ibu bisa apa namanya atau bisa dicari itu kepmennya. Pak Ketua, tolong Boleh. disampaikan lagi, masih ada yang tanya apakah boleh keluar asalkan bareng-bareng. Karena kalau misalkan penyelihannya tidak menginginkan keluar kalau waktunya belum habis, itu bisa jadi kasusnya kayak di jenjang SMA kemarin loh, anaknya dipanggil lagi suruh masuk ke dalam loh. Oh, nggih, terima kasih Mas Anam. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Nggih, mohon maaf saya tadi maksud kami untuk keluar dari ruangan itu silakan nanti Bapak Ibu pengawas memastikan siswa sudah selesai semua. Yang pertama, yang kedua tadi menutup, kemudian yang ketiga melaporkan ke penyelianya bahwasanya Bapak Ibu menghadap ke kamera umpamanya seperti itu melaporkan kalau dari ruangan 1 SMP Negeri 3 Pandak sudah sesi 1 sudah selesai. Mohon izin untuk menyelesaikan dan memulangkan atau mengeluarkan siswa untuk pelaksanaan TKA. Seperti jadi nanti Bapak Ibu mohon bisa untuk melaporkan terkait dengan kalau seandainya sudah selesai, nanti entah itu di chat grup WA ataupun nanti bisa melaporkan langsung ke Zoom kalau si apa namanya sekolah Bapak Ibu, ruangan Bapak Ibu sudah selesai dan keluar bersama-sama. Dan saat keluar, mohon maaf Bapak Ibu jangan ditutup Zoom-nya, biarkan saja. Jadi tetap Zoom-nya tetap ada, tetap on, gitu. Jangan terus apa namanya sudah selesai terus langsung live Zoom nggak boleh. Jadi tetap Zoom-nya tetap harus on sampai prosesi selesai apa namanya sesi tersebut. Jadi tidak terus begitu lapor sudah selesai sudah ditutup dengan doa sudah kemas-kemas terus langsung di live nggak boleh. Jadi tetap di on kan sampai sudah selesai semua dan yang menutup Zoom itu nanti adalah penyelia atau pendamping penyelia. Demikian Bapak Ibu. Monggo ada niki Disdikbud Kota Jogja. Monggo Pak Ari atau sinten nggih? Selamat sore Pak Parianto, Pak Ari. Oh nggih Pak Ari ya. Nggih. Tadi terkait ini Mas pengawas TKA. Jadi Pak Parianto sudah memberikan tip terkait pengawas TKA supaya menjaga stamina-nya ya Pak ya. Menjaga stamina. Ini tadi saya dapat pertanyaan dari sekolah menanyakan ini ada pengawas yang kayaknya sudah beberapa hari ini tidak masuk karena sakit Pak. Nah, dia menanyakan nanti kelanjutannya bagaimana kalau ketika pas sampai hari H pelaksanaan TKA tersebut pengawas ini tidak bisa hadir. Apakah kita mengaktifkan pengawas cadangan yang sudah kita siapkan di sekolah itu untuk menggantikan beliau langsung masuk ke sekolah atau datang ke sekolah atau bagaimana teknisnya? Mungkin bisa minta bantuannya Pak Parianto. Itu dulu Pak Parianto informasi pertanyaan kami.
Nggih, Ya, terima matur nuwun atas jawabannya nanti. Nggih, terima kasih Pak Ari. Nggih, Bapak Ibu, musim hujan, musim ini kadang siang panas, sore langsung hujan dan sebagainya. Jangan lupa Bapak Ibu siapkan apa namanya multivitaminnya dan lain sebagainya terkait dengan apa namanya kondisi ini. Karena yang mohon maaf nggih, kalau saya itu kalau sudah kena air hujan itu ya tetap pilek ya. Nah itu untuk sementara nggak usah hujan-hujanan dulu. Nah, seperti itu. J, Pak Ari, jadi gini Bapak. Jadi untuk Bapak Ibu pengawas yang kalau memang sampai saat ini kondisinya masih belum memungkinkan dan masih Pak Ari masih punya kewenangan untuk merubah, silahkan bisa dilakukan perubahan saat ini. Tetapi kalau kira-kira bisa apa namanya besok iso kayak besok wis sehat dan sebagainya ya tetap wae rapopo ya ndak apa-apa nggak apa-apa boleh silahkan seperti itu. Jadi artinya dua hal itu bisa dilakukan tetap menggunakan pengawas yang lama dan berharap bapaknya sembuh pas pelaksanaan atau bisa langsung diganti saat ini karena kondisinya lain sebagainya bisa digantikan cadangan. Nah, permasalahannya adalah jika sampai di hari H besok, umpamanya ini sudah hari Senin, umpamanya sudah hari Senin, wis jam 6 atau jam itu, kemudian Pak Ari eh, tidak ada laporan, umpamanya sekolahnya nggak lapor nih, sekolahnya tidak lapor, tahu-tahu si apa namanya pengawasnya tidak datang dan sekolah mengambil kebijakan sendiri mengirimkan pengawas cadangan, tetapi pengawas cadangannya itu belum diinputkan ke sistem. Nggak tambah ribet itu. Pengawasnya urung dilebokke ning sistem, umpamanya seharusnya yang mengawas itu si Pak A sudah ada di sistem, sekolahnya nggak laporan, kemudian ternyata Pak A ini masih sakit umpamanya. Kemudian eh, Pak B atau yang akan menggantikan itu belum dimasukkan ke sistem. Kemudian Pak B ini belum dimasukkan ke sistem padahal itu sudah pelaksanaan. Sudah pelaksanaan, sudah tinggal 2 menit atau 1 menit atau bagaimana sudah sampai di lokasi. Nah, kalau masih memungkinkan bisa ditambahkan pengawas, yang monggo silahkan ditambahkan pengawasnya. Tetapi kalau tidak bisa menambahkan pengawas dan itu sudah krusial, sudah saat pelaksanaan, monggo nanti itu tugas dari pendamping penyelianya melaporkan bahwasanya kalau seandainya ada pertanyaan di penyelia ini harusnya Pak A yang mengawas kok yang di sini Pak B. Nah, nanti pendamping penyelianya melaporkan bahwasanya ini terjadi penggantian dan sekolah belum melakukan entry sehingga dinas belum bisa melakukan mapping sehingga otomatis yang masuk itu adalah Pak A login ke pengawasnya menggunakan Pak A, tetapi yang ada di situ Pak B itu nanti membuat apa namanya kayak semacam penyampaian hal tersebut oleh pendamping penyelia ke penyelianya terkait hal tersebut dan itu nanti juga harus ada surat pernyataan surat apa namanya surat ke dinas pendidikan kabupaten kota yang menyatakan ada perubahan itu dan belum diinputkan sehingga nanti juga menjadi dasar bahwasanya itu bukan sebuah pelanggaran tetapi karena ada kondisi kasus sekolah belum melakukan input pengawas B di sistem TKA sehingga dinas tidak bisa melakukan mapping untuk pengawas B sehingga si yang bisa login itu adalah pengawas A sehingga si pengawas B tadi login menggunakan pengawas A seperti itu. Mungkin itu Pak Ari jawaban kami. Kalau masih ada yang perlu dikomunikasikan, monggo. Ya, Mas. Lagi, Mas, menanggapi jawaban tadi, Pak. Berarti kan itu pertama sekolah saat ini masih bisa menginput untuk pengawas untuk pengawas cadangan ya, Mas, untuk saat Iya, ini. iya. Itu yang diizinkan satu atau berapa untuk input pengawas cadangan? Iya. Atau satu Untuk saja? sebenarnya untuk cadangan itu sebenarnya boleh satu
dua Pak. Jadi nggak apa namanya, intinya sebenarnya tidak ada batasannya. Cuma nanti kan yang ditugaskan kan tetap sesuai dengan Iya, yang di SK kan. kebutuhannya. Nggih, Iya, nggih, sesuai dengan SK kan kami SK-nya. sudah beredar ini SK yang pengawas. Nggih, Artinya nggih. untuk yang cadangan ini kan memang tidak tercantum di dalam SK tersebut. SK. Nggih, nggih, Dan nggih. itu Nggih. untuk cadangan ini kan memang kami kemarin menyiapkan untuk sekolah menyiapkan cadangan pengawas gitu. Tetapi memang Nggih. tidak diinput di sistem. Nah, ini mohon solusi apakah sekolah bisa saya Nggih. minta untuk input satu atau dua pengawas cadangan untuk antisipasi saja, Mas. Antisipasi kalau tiba-tiba pengawas tidak bisa hadir pada waktu Nggih. pelaksanaan. Berikut, Nggih, Mas. Pak. Boleh, Pak. Monggo untuk yang cadangan bisa diinputkan sekarang untuk sekolah-sekolah tersebut dengan konsekuensi ya niku tadi. Jadi dia tidak ada di SK-nya dan Iya. juga di SK itu tidak ada namanya beliau. Jadi dia SK-nya tidak apa nggih? Dia pengganti, Iya, pemain pengganti. iya, karena kan kita kan tidak tahu pengawas itu nanti akan sakit atau tidak kan kita nggak tahu, Mas. Nggih, Iya, betul. iya, makanya Iya, kita Pak. tidak masukkan Dan kita cadangannya. Iya. nggih kita Nah, nggak berdoa untuk sakit kok nggih, Pak. iya, iya, betul. Hmm. Ya kalau gitu kalau Nggih. saat ini masih bisa input satu atau dua pengawas untuk tiap sekolah ya mungkin nanti itu nanti berarti eksekusinya ketika pengawas yang bersangkutan tersebut tidak bisa hadir, nanti sekolah atau dinas bagaimana untuk mengganti pengawas yang tidak masuk itu? Apakah eksekusinya di sekolah atau di dinas itu nanti? Di dinas, Pak. Jadi tetap jenengan yang kalau seandainya ngeten tadi, Pak. Jadi kalau kasusnya ngeten, Pak. Jadi eh jadi kalau umpamanya itu sudah di hari H, jadi hari H, kalau memang sudah diketahui di awal, Bapak langsung bisa menggantikan si Bapak pengawas tadi di sistemnya, di pemetaannya Iya, kemarin, Pak. Jadi langsung digantikan di situ. Jadi otomatis nanti kartu yang keluar itu adalah Bapak yang digantikan, yang menggantikan nanti kartunya yang menggantikan. Tetapi kalau sudah di pas pelaksanaannya, wis 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 hari apa namanya sudah hari hanya dan sudah jam 7 itu apa namanya kok belum laporan dan ternyata yang dikirimkan berbeda, ya sudah mau nggak mau tetap dia menggunakan kartu yang si bapak yang A tadi. iya, Karena apa namanya sudah berjalan sudah jalan, kalau masih tetap misal di apa namanya disusul ya segera disusulkan, tapi kalau kita nggak tahu apa namanya apakah bisa atau tidak ya terpaksa sekali ya itu tadi Pak pakai kartunya si A tetapi yang ya, berangkat si B. Oh, ya, toh. itu ya. Berarti pakai solusi Itu yang yang kedua itu paling bisa ya. itu solusi solusi nganunya apa namanya tapi itu apa solusi apa namanya apa namanya Pak nek nek ora resmi itu apa Diskresi, ya nggih ngaten niku diskresi. nggih monggo ada Pak sendiri iki, Pak Khoir Oke, siap. Terima kasih Pak nggih Daryanto Pak Ari nggih informasinya. matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin dari MTS Pamulangan menanyakan terkait dengan teknis di settingan penempatan PC atau komputer itu apabila dalam satu meja ada dua komputer diperbolehkan atau tidak, atau memang ada kewajiban pokok yang satu meja itu hanya untuk satu komputer atau satu anak. Gitu Pak, terima kasih. Menjawab ini sebenarnya aturan dalam satu sebenarnya ini kembali ke settingan ruangan. Memang prinsipnya apa namanya ruangan lab itu kan harapannya kita pengen belajar bukan belajar kita pengen jujur dan berdedikasi dalam artian kalau dalam satu meja itu ada dua komputer katakanlah meja kelas kayak gitu ya diupayakan si siswa ini memang tidak bisa saling bekerja sama. Karena ada juga satu lab itu empet-empetan itu juga ada yang renggang-renggang sekali itu kita juga tidak bisa apa namanya harus seperti ini dan sebagainya itu kan sesuai dengan kondisi di lapangan masing-masing yang jelas diupayakan saja bahwasanya
dalam meja tersebut dua anak ini tidak bisa melakukan kerjasama untuk memberikan atau menerima bantuan dari teman yang lainnya seperti itu. Itulah ketugasan dari pengawas memastikan bahwasanya antara anak ini tidak bisa melakukan tidak bisa saling bekerja sama. Intinya ngoten niku Pak. Jadi monggo kalau tidak mau terus langsung ini harus hanya digunakan oleh satu dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu. Kemudian tambahan lagi Bapak Ibu, nanti kalau seandainya ada sekolah yang menggunakan model ruangan labnya itu itu kan mau nggak mau nanti akan ketangkap kameranya layarnya ketangkap oleh Zoom. Itu udah otomatis nggih. Jadi nanti arahannya adalah kameranya agak dimiringkan supaya tidak kelihatan langsung di kamera. Jadi umpamanya labnya bentuknya berarti nanti yang sisi yang akan kelihatan dari Zoom itu mohon layarnya dimiringkan supaya tidak kelihatan langsung di Zoom seperti itu. Jadi agak sedikit tertutup oleh Zoom-nya, tertutup oleh siswanya atau bagaimana supaya tidak langsung kelihatan kameranya soalnya seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Ada lagi, sudah jam 3 nih Bapak Ibu. Kalau harapan sih nggak ada. Tidak ada pertanyaan. Saya ingin menambahkan sedikit, Pak. Iya, monggo, Mas. Jadi ada satu pertanyaan yang unik karena termasuk menahan keluar buang air kecil dan buang air besar itu kadang tidak bisa ditahan, sehingga anak itu mau nggak mau izin keluar. Walaupun tadi sebelum masuk ke ruangan anak sudah diminta untuk silakan ke kamar mandi, silakan ke kamar kecil dan sebagainya. Ada kalanya anak tetap izin ke kamar kecil. Nah, pengalaman di jenjang sebelumnya itu ada anak yang mendapatkan nilai TKA rendah, sangat rendah, paling rendah di sekolah tersebut. Nah, karena waktu itu anaknya mengira bahwa dia sudah mengerjakan semuanya, tidak ada soal yang terlewat, sehingga kemudian ditelusuri kenapa kok bisa nilainya sangat rendah. Ternyata saat pelaksanaan anak tersebut izin ke kamar kecil dalam kondisi soal masih terbuka. Jadi nanti kalau terjadi yang seperti itu, mohon pengawas ruangan mengingatkan proktor untuk melakukan reset login agar peserta tadi itu waktunya berhenti. Nah, yang terjadi pada anak yang tadi itu dia ke kamar mandi agak lama, soalnya sampai tertutup. Ketika dia masuk ke ruangan login kembali meneruskan soal, tetapi ternyata soalnya sudah berada pada stage yang berbeda. Tiap soal TKA, tiap stage-nya itu kan ada pewaktuannya, dikerjakan selama beberapa menit begitu. Nah, supaya timernya itu berhenti, anaknya di reset login kan, jadi seperti di logout, bukan di submit tapi di reset login agar dia keluar. Nah, yang anak yang tadi setelah dicek itu dia hanya mengerjakan sekitar 9 soal dari 25 soal, sehingga kan hal itu kan jadi kerugian. Sebenarnya itu bisa dicek oleh proktor, tapi waktu itu tidak dicek oleh proktor sehingga lewat bablas sampai akhirnya ketahuan ketika sudah keluar nilainya. Jadi bagi Bapak Ibu pengawas ruangan nanti bisa berkomunikasi dengan proktor karena proktor itu ada di ruangan. Kemudian karena di sini sebenarnya pendamping penyelia itu belum ada, karena nggak tahu jumlahnya berapa dan siapa yang akan ditunjuk sebagai pendamping penyelia. Nanti di bagian loginnya pendamping penyelia sebenarnya bisa melihat checklist apa saja yang akan dinilai, yang akan dicentang oleh penyelia. Jadi itu nanti bisa dikomunikasikan dengan pengawas ruangan. Jadi bagi nanti Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom ini atau berada di YouTube sedang menonton, itu jadi pendamping penyelia, mohon nanti dicek apakah penilaian penyelia itu sudah sesuai atau tidak sesuai. Usahakan penilaian penyelia itu diselesaikan di sesi itu juga. Itu tugas pendamping penyelia nanti. Jadi ketika pendamping penyelia melihat penyelianya sudah menilai,
maka bisa dicek penilaiannya penyelia itu sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai berarti fix benar. Kalau belum ya dikomunikasikan dengan penyelia. Kalau tidak sesuai dikomunikasikan dengan pengawas ruang. Contoh di penilaian penyelia itu ada opsi bahwa pengawas ruang menutup pelaksanaan tes dengan tertib. Itu ada centangannya di penyelia. Apakah sesuai atau tidak sesuai? Nah, kalau tidak sesuai, berarti pendamping penyelia mengonfirmasikan ke pengawas ruang itu kok tidak sesuai ya, tadi penutupannya bagaimana. Nah, kalau misalkan tadi, oh kita sudah ditutup kok Pak, cuman memang nggak konfirmasi dengan penyelia, maka dikomunikasikan lagi ke penyelia bahwa itu sudah sesuai, bukan tidak sesuai begitu. Karena yang ditakutkan adalah di pelaksanaan ini nanti kalau ada beberapa yang tidak sesuai jadi pertimbangan yang lain begitu. Kemudian menegaskan sekali lagi yang kertas buram tadi itu semua mapel ya Pak Ibu, bukan hanya matematika tetapi semuanya, baik TKA maupun TKAD. Karena ditemukan di pelaksanaan sebelumnya bahwa ada anak-anak yang memang diminta oleh gurunya, entah gurunya itu terafiliasi oleh bimbel atau tidak, diminta untuk menulis sebagian soalnya itu di dalam kertas buram. Ini langsung aja to poin jujur nggak apa-apa. Jadi diminta menulis, walaupun yang di kertas buram itu isinya hanya diketahui, ditanyakan, jawab, diketahui, ditanyakan, jawab. Tapi dari yang seperti itu kalau masuk ke dalam ke gurunya itu kan nanti dia bisa mengetahui, oh itu pertanyaannya akan model seperti ini, dan lain sebagainya. Nah itu sebaiknya yang seperti itu jangan sampai keluar dari ruangan, diamankan oleh pengawas, kemudian nanti dimusnahkan bersama dengan sekolah, begitu. Nah, termasuk saat ini di chat itu ada tulisannya pengawas ruang serasa ikut ujian. Benar, Bapak Ibu, waktu jenjang SMA SMK kemarin yang gembrobios itu bukan peserta ujiannya, tapi pengawasnya, karena pengawas diawasi oleh penyelia. Nah, yang terjadi seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Nanti kalau sudah sudah biasa, oh karena kita mengawasi anak dan kita diawasi oleh penyelia, maka semuanya akan enak kan gitu. Nah, kalau tidak ada pengawasan dari penyelia, biasanya akan terjadi hal-hal yang mungkin diinginkan oleh sekolah dan sebagainya. Mungkin itu aja Pak Ketua. Oh, ada Mas Zamhari, kalau mau ditanyakan monggo silakan ditanyakan. Baik, tanya sedikit terkait tadi yang sebenarnya sudah disampaikan terkait tadi yang pengawas itu tidak boleh langsung live dari Zoom tadi nggih. Itu misalkan pengawas di situ hanya ada satu sesi, itu nanti Zoom-nya setelah semua keluar atau bagaimana dari pengawas itu? Atau harus nunggu sampai dengan sesi berikutnya dimulai baru bisa keluar? Terima kasih untuk Pak pertanyaannya. Untuk live dari Zoom itu kan sebenarnya nanti kan jadwalnya sudah ada nggih. Sesi 1 mulai jam 7 sampai 8.45. Berarti nanti Bapak Ibu dalam Zoom-nya itu di dalam ruangan itu sampai jam 8.45 kemudian baru keluar, atau nanti kalau seandainya memang jam 8.30 sudah selesai semuanya, nanti tinggal dilaporkan ke ke penyelia, melaporkan diri kalau ruangan Bapak Ibu sudah selesai dan hanya satu sesi tok, ya nanti memang seperti itu. Jadi pengawasan penyelia itu hanya memang satu sesi untuk sekolah atau ruangan tersebut. Jadi nanti kalau ada 3 sesi di situ, umpamanya ada sekolah lain 3 sesi, padahal yang di Selia itu hanya satu sesi, ya hanya pas sesinya itu tok. Sesi yang lainnya itu kemarin ada kebijakan dari masing-masing dinas kabupaten itu membuat link Zoom tersendiri. Jadi nanti ada link Zoom-nya sendiri terkait dengan untuk memantau pelaksanaan di
di TKA di kabupatennya. Jadi nanti kemungkinan Bantul membuat link Zoom tersendiri terkait dengan pelaksanaan TKA, tetapi itu tidak di penyelia. Jadi nanti itu semuanya, semua sekolah nanti gabung di Zoom situ. Nanti semua ruangan yang tidak diselia atau tidak ada penyelianya nanti gabung di situ. Tetapi yang ada penyelianya nanti gabung di Zoom link yang ada di web TKA seperti itu. Jadi nanti mungkin agak sedikit berbeda dari dinas kabupaten yang membuat nanti semua ruangan yang tidak diselia atau tidak ada penyelianya nanti gabung di situ. Tetapi yang ada penyelianya itu inisiatif dari masing-masing link yang kota kabupaten. Jadi bukan dari penyeliaan. Seperti mungkin itu. Agak sedikit berbeda dari seperti itu jawabannya sendiri untuk Pak memantau pelaksanaan TKA di masing-masing kota kabupaten Ya, itu cukup Mas inisiatif dari Asar, Mas. masing-masing. Oh ya, oke udah dan asar Bapak Ibu. kota kabupaten. Jadi Bapak Ibu terima penyeliaan kasih gitu. atas kehadirannya di rapat pada koordinasi pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami dalam menyampaikan materi. Kalau masih ada hal yang perlu ditanyakan, nanti monggo silahkan dikomunikasikan ke proktor masing-masing sekolah. Di proktor itu sudah ada kontak. Kalau masih proktornya nanti bingung, nanti biar proktornya tanya ke kami nanti apa namanya terkait dengan pelaksanaan pengawasan ini supaya bisa berjalan dengan lancar, aman dan tidak merasa diawasi, gitu, tidak merasa ujian, bilang pengawasnya merasa ujian gitu itu. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Haris.